Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini diberi kemudahan untuk melanjutkan pengajian kita membaca kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, bimbingan kepada keyakinan beragama yang benar. Di pertemuan yang ke-53, Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau di halaman 88 mengatakan, wa qala Malik rahimahullah, kulluna radun wa mardudun alaihi illa sahibu hadzal qabri, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih di Bayan Anwa'i Minasyirkil Akbar, penjelasan beberapa praktek syirik akbar, yang diantaranya termasuk syirik akbar adalah syirik dalam ketaatan, yani mentaati makhluk, mentaati ulama ataupun umara ataupun ahli ibadah ataupun siapa saja dalam merubah hukum Allah, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dari perkara-perkara yang besar yang seluruh lapisan kaum muslimin mengetahuinya, dari perkara halal dan haram. Adapun mentaati mereka, ulama ataupun umara, ahlul ijtihad, dalam ahlul fatwa, para qadhi, dalam perkara-perkara ijtihadiyah, dalam perkara-perkara yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dari perkara-perkara cabang agama, maka itu tidak termasuk ke dalam bentuk kesyirikan dalam ketaatan. Ini terlebih lagi apabila seseorang itu adalah orang awam yang wazifahnya, kewajibannya, tugasnya dalam masalah-masalah agama itu adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada ulama, bertanya kepada ahli fatwa, kepada orang alim, ahli ijtihad, para qadhi dan sejenisnya. Oleh karenanya Imam Malik di sini rahimahullah, beliau mengatakan, kulluna radun wa mardudun alaih. Setiap dari kita, orang alim, ahli ijtihad, ahli fatwa, itu pendapat hasil ijtihadnya, fatwanya itu radun wa mardud alaih. Bisa diterima, bisa dibantah, bisa diterima, bisa ditolak. Setiap dari kami ahli fatwa, ahli ijtihad, itu pendapat atau fatwa hasil ijtihadnya bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahib hadzal qabr, yakni Rasulullah SAW, kecuali Rasulullah SAW penghuni makam ini di Madinah ini. Maka setiap perkataannya wajib diterima. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, maka terima. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkan. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah,
idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris, beliau mengatakan idza sahhal hadits, apabila hadis itu telah sahih, fa huwa madhhabi, maka itu adalah pendapatku. Yani bahwa pendapat-pendapat beliau, ijtihad-ijtihad beliau, ya, fatwa ijtihad beliau, fatwa dari hasil ijtihad beliau Imam Syafi'i itu tidak mesti semuanya benar. Tidak mesti semuanya benar. Harus ditimbang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ya ada hadis yang bertentangan dengan fatwa hasil ijtihad beliau, maka yang menjadi pendapat beliau itu adalah hadis tersebut. Karena boleh jadi hadis itu belum sampai kepada beliau. Ya, boleh jadi hadis itu belum sampai kepada beliau. Wa qala rahimahullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau juga mengatakan idza khalafa qauli qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu biqauli ardhal haid. Apabila pendapatku, ini fatwa hasil ijtihadku itu menyelisihi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tentu saja yang mampu membandingkan antara pendapat fatwa hasil ijtihad seorang alim, terlebih lagi sekelas Al-Imam Syafi'i dengan hadis Rasulullah SAW dengan dalil itu adalah para ulama, bukan orang awam. Kalau orang awam nggak bisa membandingkan ucapan Imam Syafi'i terlebih lagi dengan dalil, ya, sehingga kemudian berani mengatakan, ya, Imam Syafi'i itu pendapatnya banyak menyelisih dalil. Wah, itu ya berat sekali itu, ya. Yang memiliki kompetensi untuk menerapkan apa yang dituturkan oleh Imam Syafi'i ini, apabila fatwaku, pendapatku, ijtihadku itu menyelisihi, berbeda, ya, dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadribu biqauli ardhal haid, maka buang pendapatku, ya, tinggalkan pendapatku. Ini apa namanya? Kiasan fadribu biqauli ardhal haid. Ini kiasan yang maknanya tinggalkan pendapatku. Ya. Dan yang tadi sekali lagi, yang bisa mengerti hal itu adalah orang yang punya kompetensi untuk membandingkan hal itu. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Aku heran dengan orang yang memiliki ilmu tentang sanad serta kesahihan hadis. Orang awam apa ulama kira-kira? Di zaman Imam Ahmad, orang yang memiliki pengetahuan, keilmuan tentang sanad-sanad hadis dan mampu membedakan mana yang sahih dengan yang dhaif, itu kira-kira awam apa ulama? Ulama. Jadi ucapan Imam Ahmad ini ditujukan kepada ulama, bukan tujukan kepada orang awam. Ya, bukan tujukan kepada orang awam. Aku heran dengan orang-orang yang mereka memiliki ilmu tentang sanad dan
kesahihan hadis, yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Dia lebih memilih untuk mengikuti pendapat Sufyan ats-Tsauri atau Sufyan ibnu Uyainah. Lebih tepatnya Sufyan ats-Tsauri, karena kalau Sufyan ibnu Uyainah itu tidak, jadi di atasnya Imam Ahmad itu kan ada Sufyan Tsauri, ada Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri. Ada dua, ya. Tapi yang lebih terkenal, ya, pendapat-pendapatnya itu jadi mazhab dan diikuti oleh para ulama, para penuntut ilmu di zaman itu adalah Sufyan Tsauri. Kalau Sufyan ibnu Uyainah, ya, meskipun sangat kuat hafalannya, tapi tidak dikenal memiliki pendapat-pendapat fikih yang dijadikan mazhab oleh sebagian ulama. Kita kan tahunya mazhab itu cuma ada 4, ya. Mazhab apa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya kan? Coba kita buka Sunan Tirmidzi. Kalau kita buka Sunan Tirmidzi, kita baca Sunan Tirmidzi, kita akan tahu ternyata mazhab itu lebih dari 4. Hanya saja, ya, mazhab-mazhab selain 4 mazhab itu sudah punah. Tidak ada penerusnya, ya, tidak ada kitab-kitab khusus yang, ya, mengumpulkannya, ya, yang mengkajinya, kemudian apalagi diterbitkan, sehingga punah. Ya, mazhab Ishaq Al-Hanzali, ya, Ishaq bin Rahawai, Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali, mazhabnya Sufyan ats-Tsauri, mazhabnya Ibnu Mubarak, ada mazhab-mazhab para ulama. Ya, Al-Auza'i, mazhabnya Al-Hasan Al-Basri, terus naik, ada. Disebutkan di Sunan Tirmidzi biasa. Dan Imam Tirmidzi ketika menyebut pendapat mazhab-mazhab selain 4 mazhab itu, beliau pakai sanad. Di akhir kitab ada sanadnya, akhir kitab Sunan Tirmidzi. Tapi banyak yang punah. Yang bertahan yang 4 ini. Yang bertahan yang 4 ini. Dan di zamannya Ibn Jama'ah, Badruddin Ibn Jama'ah, seingat saya, ya. Iya, Badruddin Ibn Jama'ah Al-Hambali. Di zaman beliau cerita mazhab Hambali itu udah hampir punah. Mazhab Hambali itu udah hampir punah. Ya. Sampai beliau di tempat beliau hidup di salah satu wilayah di Syam, di Damaskus sana. Itu di Suriah sana. Itu tidak ada orang mau belajar mazhab Hambali, enggak ada. Hampir punah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali mazhab Hambali itu. Ya, nyambung sanadnya dari Suriah sampai ke Najd. Ya, sampai ke Hijaz. Sampai ke Arab Saudi sekarang itu. Ya, dulu Hijaz namanya, Arab Saudi sekarang itu. Dan berkembang besar sampai ke luar negeri lagi. Bahkan sekarang satu-satunya, ya, satu-satunya mazhab yang menjadi mazhab sebuah negara. Satu-satunya mazhab yang menjadi mazhab sebuah negara, mazhab resmi sebuah negara, dipakai di pengadilan-pengadilan negara tersebut. Mazhab Hambali. Selain mazhab Hambali enggak ada. Taruhlah Malaysia yang diaku mazhab beragama dalam masyarakat Melayu Malaysia, mazhab Syafi'i, tapi tidak dipakai oleh negara. Mazhab Syafi'i tidak dipakai oleh negara. Ya, memakainya undang-undang kompilasi. Brunei Darussalam, ya, tidak dipakai. Mazhab itu sebagai hukum dalam negara. Jadi tinggal mazhab Hambali saja. Jadi seperti itu mengalami apa? Mengalami kepunahan banyak mazhab. Nah, ini di sini ada mazhab Sufyan ats-Tsauri. Imam Ahmad mengatakan, aku heran sama ulama-ulama mereka yang sudah memiliki ilmu tentang sanad hadis dan kesahihan hadis, tapi masih memilih mengikuti pendapatnya Sufyan. Ya, ketika
pendapat Sufyan itu berbeda dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala yaqul, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi SAW itu waspada, berhati-hati, an tusibahum fitnah, dari tertimpa oleh fitnah, ya, kesesatan kalbu, dari tersesat kalbunya, au tusibahum adzabun alim, atau dari ditimpa azab yang menyakitkan. Wa yaqulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas mengatakan, yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama. Aku khawatir, ya, akan turun hujan batu dari langit menimpa kalian. Aku luqala Rasulullah sallallahu, aku mengatakan Rasulullah sallallahu bersabda demikian, wa taqulun, lalu kalian membantahnya dengan mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Tapi Abu Bakar berpendapat demikian, Umar berpendapat demikian. Ini kata Abdullah bin Abbas. Ya, aku khawatir kalian akan dihujani batu. Hukum Rasulullah SAW begini, lalu kalian mengatakan, tapi kan Abu Bakar berpendapat begini, beda dengan itu. Umar berpendapat begini, beda dengan itu. Padahal siapa? Abu Bakar dan Umar itu siapa? Ya, Khalifah, Khulafaur Rasyidin. Khalifah, ya, dari Khulafaur Rasyidin. Nabi SAW sudah berpesan, berwasiat kepada umat ini, ya, agar iqtadu biladzaini, ya, min ba'di Abu Bakar wa Umar. Kalian ikuti dua orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya. Tapi ketika ada sebagian orang saat itu dalam kasus haji, ya, haji tamattu ataukah ifrad, dalam kasus haji, ya, di mana Abu Bakar, kemudian di masa Umar, di awal-awal masa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, menetapkan agar kaum muslimin itu hajinya ifrad atau qiran. Ibnu Abbas menyampaikan bahwa Nabi SAW hajinya tamattu. Ya, Ibnu Abbas menyampaikan Rasulullah SAW hajinya tamattu. Ya, umroh dulu di musim haji, kemudian selesai umroh tahallul, bebas, seperti orang halal, bukan orang ihram. Kemudian hari tarwiyah tanggal 8 ihram lagi untuk pergi haji. Ya. Sedangkan kalau ifrad, dia memasukkan langsung haji saja, enggak pakai umroh. Atau qiran, dia memasukkan haji dalam umroh. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, tapi Rasulullah SAW itu, ya, tamattu hajinya. Kemudian ada orang mengatakan, loh, tapi Abu Bakar dan Umar memfatwakan hajinya ifrad. Kata Abdullah bin Abbas, ya, padahal ya boleh, mau milih yang mana saja boleh. Tapi Abdullah bin Abbas di sini murkanya bagaimana? Ketika beliau mengatakan Rasulullah begini, dibantah dengan mengatakan apa? Tapi Abu Bakar dan Umar begini loh. Ya. Abdullah bin Abbas mengatakan, aku khawatir tidak lama lagi kalian akan dihujani batu dari langit. Ya. Apalagi, ya, kalau Ibnu Abbas itu mendengar, ya, orang-orang yang hidup di zaman sekarang, nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan fi Fathul Majid. Ini bagaimana kita dapati para ulama tadi dalam perkara-perkara yang itu, ya, menjadi letak istihad. Ya, kalau sampai ada unsur terang-terangan menentang hukum Rasul SAW, maka mereka keras sikapnya. Apalagi dalam perkara yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin, bahwa ini adalah hukum Rasulullah SAW dalam masalah ini halal. Kemudian, ya, ada di antara mereka yang mengharamkannya, atau sebaliknya, disepakati oleh seluruh kaum muslimin, ini hukum dari Rasulullah, ini haram perbuatan ini.
Kemudian ada sebagian orang mengatakan halal. Ya, itu yang masuk ke dalam ya syirkut tasyri', ya kesyirikan dalam menetapkan syariat, menetapkan hukum syar'i, hukum yang mengikat. Ya. Sedangkan yang mentaati itu ya masuknya dalam syirkut ta'ah. Ya, kesyirikan dalam ketaatan. Ini qala Syekh Abdurrahman bin Hasan, harus difahami ya rahimahullah fi Fathil Majid, fal wajibu ala kulli mukallafin idza ballaghahu ad-dalil min kitabillahi wa sunnati rasulih wa fahima ma'na dzalik an yantahiya ilaihi wa ya'mal bihi wa in khalafahu man khalafah. Maka kewajiban setiap orang apabila telah sampai kepadanya dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW dan dia memahami makna dalil tersebut. Nih, ya, 3 hal ini kewajibannya. Kewajiban setiap orang apabila telah sampai kepadanya dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Nabi SAW dan dia memahami dalil tersebut, kewajibannya apa? An yantahiya ilaih wa ya'mal bihi. Kewajiban dia adalah berhenti pada dalil yang sampai kepadanya tersebut dan mengamalkan dalil tersebut. Wa in khalafahu man khalafahu. Meskipun ya ada yang menyelisih dia, siapapun orangnya. Meskipun yang menyelisih dia, siapapun orangnya. Maka asalnya ini ya, kalau kita belajar fikih misalkan, ya belajar hukum-hukum agama misalkan, asalnya itu kita belajar dalil, bukan belajar perkataan ulama. Asalnya itu kita belajar dalil. Ya. Kan sering orang-orang yang semangat ngaji kan ribut, ya. Yang benar itu ya belajar fikih itu belajar fikih mazhab atau belajar dalil. Asalnya itu belajar dalil. Ya, dipahami dengan apa? Mazhab. Belajar dalil dipahami dengan mazhab, itu asalnya. Ya. Ini kewajiban setiap muslim, asalnya begitu. Ya. Tidak benar juga kalau dikatakan ya ini kan untuk kelas pemula, belajarnya mazhab, tidak wajib mereka mengetahui dalil. Ya. Lah kalau mengetahui dalil aja nggak wajib, apalagi mengetahui perkataan orang. Mazhab kan perkataan orang ya, pendapat orang ya. Mazhab itu pendapat orang, kumpulan pendapat orang. Kalau lo bilang memahami, belajar dalil aja nggak wajib, apalagi belajar pendapat orang. Ya. Jadi jangan ditabrakkan antara mazhab dengan dalil. Itu bukan untuk ditabrakkan, bukan untuk dipertentangkan. Tapi kita bicara asalnya orang Islam itu belajar dalil, belajar Quran, belajar hadis Nabi SAW, belajar ijma' kesepakatan para ulama, dipahami dengan mazhab itu tadi. Karena mazhab itu adalah kesimpulan daripada ulama itu memahami dalil. Jadi jangan dipertentangkan kemudian mengatakan orang awam apalagi baru ngaji pemula nggak wajib belajar dalil, nggak wajib belajar dalil. Nah, kalau dalil aja nggak wajib dipelajari, apalagi pendapat orang. Ini yang harus dipahami. Tidak dipertentangkan antara mazhab dengan dalil itu. Ya. Dari dulu juga nggak ada orang mempertentangkan mazhab dengan dalil. Dari dulu nggak ada. Ya Rasulullah SAW. Anak-anak sekarang aja yang puber bahasanya orang ya.
Kita ambil contoh misalkan. Dalam mazhab Hambali, kalau dari ulama-ulama terdahulu, ya mutawassitin, kalau mau belajar fikih, diawali dengan belajar Umdatul Fikih. Diawali dengan belajar Umdatul Fikih yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, tipis bukunya. Ya, berisi apa? Himpunan hukum-hukum fikih. Tapi Ibnu Qudamah di kitab Umdatul Fikih yang beliau tulis untuk pemula itu, beliau sudah masukkan dalil. Paling tidak dalam satu kitab Umdatul Fikih itu ada sekitar 275 dalil hadis-hadis Nabi SAW. Di level itu sepupunya Ibnu Qudamah, ya, Abdul Ghani Al-Maqdasi, menulis himpunan dalil-dalil madhab yang disebut dengan Umdatul Ahkam. Jadi Ibnu Qudamah menulis Umdatul Fikih, di dalamnya sudah dimuat dalil-dalil hadis-hadis Nabi SAW. Karena memang asalnya itu, hukum asalnya itu belajar dalil, bukan belajar pendapat orang. Ya, pendapat orang duotaat, ya. Enggak, dalil. Sepupunya menulis di level yang sama, di kelas yang sama, dituliskan dalil-dalil madhab yang disebut dengan Umdatul Ahkam. Iya. Ini masya Allah. Ya. Maka itu para ulama mazhab Hambali mengajarkan, ya, thariqah itu, mengajarkan thariqah tersebut. Dan begitu terus berkembang. Ya. Setelah Umdah, Ibnu Qudamah nulis untuk kelas berikutnya lebih tinggi lagi, namanya Muqni. Ya. Sepupunya Abdul Ghani Al-Maqdasi menulis himpunan dalil-dalil madhab di kelas Muqni, namanya Umdatul Ahkam Kubro. Ya. Umdatul Ahkam Sugro sekitar 500 hadis. Umdatul Ahkam Kubro, ya, kurang lebih sekitar 1500-an hadis. Naik levelnya. Kelasnya naik lagi. Ya, Ibnu Qudamah bikin tulisan lagi untuk kelas naik lagi. Ya, kalau Umdatul Fikih itu untuk SMP, Muqni itu untuk SMA, sekarang kuliah nih. Yang kuliah buku fikihnya naik lagi. Namanya Al-Kafi. Oh, kalau di Al-Kafi ini Ibnu Qudamah sudah banyak dalil sebutkan. Hampir setiap pendapat fikih disebut dalilnya. Mau dari ayat Quran, mau dari hadis Nabi SAW, disebutkan di Al-Kafi. Maka Abdul Ghani bin Abdul Wahid tidak nulis lagi. Tidak ada tulisan di kelas berikutnya yang selevel dengan Al-Kafi. Nanti datang berikutnya di generasi murid Ibnu Taimiyah, Ibnu Abdul Hadi, menulis kitab himpunan dalil-dalil pendapat fikih, namanya Muharrar fil Hadis. Lebih rumit lagi dari Umdatul Ahkam. Himpunan hadis-hadis itu namanya Al-Muharrar. Sudah selesai S1 kuliahnya, ini jadi qadhi. Selesai S1 itu dia jadi hakim, jadi mufti. Jadi hakim, jadi mufti. Sudah berhadapan dengan banyak masyarakat, berhadapan dengan banyak kasus, ya kan? Maka Ibnu Qudamah tulis buku dalam masalah fikih, dalam masalah hukum, ya, menggabungkan antara dalil dengan pendapat, dengan ijtihad dan sebagainya. Yang besar namanya Mughni, ya, ada sekitar 17-20 jilid. Namanya Al-Mughni. Ibnu Qudamah nulis itu Al-Mughni. Lengkap di situ dalil-dalilnya. Ya. Maka kakeknya Ibnu Taimiyah menulis himpunan dalil-dalil yang selevel dengan Mughni. Kakeknya Ibnu Taimiyah, Al-Majdi, menulis yang selevel dengan Mughni, namanya Muntaqa Al-Akhbar. Kurang lebih sekitar 5.000 hadis. Muntaqa Al-Akhbar. Kurang lebih sekitar 5.000 hadis. Jadi begitu para ulama.
tidak mempertentangkan antara apa? Madhab dengan dalil. Ya. Tidak mempertentangkan. Ya. Mulai dari kelas mutawassithah, SMP misalkan pemula, misalkan awam misalkan, sampai kelas ulama. Ya. Dibikinkan apa namanya kalau buku silabusnya. Dibikinkan silabusnya. Angkat tahu kalau belajar itu mau sampai umur berapa ya kan? Ya, Insya Allah. Kita sudah 50 pertemuan aja baru 80 halaman ini. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi. Ila anqal. Sampai beliau mengatakan, fayajibu ala man nasaha nafsah. Maka kewajiban orang yang punya itikad baik terhadap agamanya sendiri. Idza qara'a kutubal ulama, kalau dia membaca kitab-kitab para ulama, wa nadhara fiha, mengkajinya, wa arafa aqwalahum, kemudian sudah mengilmui, menguasai pendapat-pendapat para ulama. Ini bukan awam yang begini kan? Dia bisa membaca kitab-kitabnya para ulama. Ya, dia bisa mengkajinya, menelitinya. Dan dia bisa menguasai pendapat-pendapat mereka. Orang awam bisa? Gak bisa. Ini bukan orang awam yang bisa begini kan? Iya. Ini yang paling enggak tadi itu. Ya. SMA lah. S1 lah paling enggak gitu. Kuliah agamanya. Ya. An ya'ridhaha ala ma fil kitabi wa sunnah. Kewajiban dia apa? Kalau udah punya kompetensi 3 ini, baca kitabnya para ulama, mengkajinya, dan menguasai pendapat-pendapat mereka para ulama. Kewajibannya apa? An ya'ridhaha ala ma fil kitabi wa sunnah. Membandingkannya dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah. Mengkompromikannya, mengkorelasikannya, memvalidasinya dengan dalil-dalil Quran dan sunnah. Ini bukan kewajiban awam. Ya. Fa inna kulla mujtahidin minal ulama wa man tabi'ahu wa intasaba ila madhhabihi la budda an yadhkura dalilahu. Setiap mujtahid, setiap alim mujtahid, pengikutnya dan orang-orang yang bermadhab dengan madhab dia, la budda an yadhkura dalilahu, mesti menyebutkan dalilnya. Tidak ada madhab nggak pakai dalil, nggak ada. Ya, itu kalau madhab hawa nafsu nggak pakai dalil. Ya, dalilnya cocok aja. Ya, wah jemuahan, capean, panas-panas, ya, ngantuk tidur, ya, sampai mendengur duduk. Begitu komat dibangunkan sebelahnya, ya, langsung ikut sholat. Habis sholat, kok nggak wudhu lagi pak? Tadi jenengan ini sampai mendengur. Wah, saya kalau dalam masalah ini ngikut pendapat yang kalau tidur itu duduk nggak batal. Kacau dia ini. Pilih-pilih aja, pokoknya sesuai apa? Pokoknya sesuai selera aja. Pergi, ya kan? Semarang, ya. Mana ke Demak, ya. Sampai di Demak, jamak kosor. Loh, Pak, jenengan ini kok Semarang Miftahul Jannah ke apa ini perumahan Sambiroto ke Demak kan sampai setengah jam. Loh kan sudah beda kota. Saya dalam hal ini mengikuti pendapat kalau sudah beda kota itu boleh jamak kosor, sudah safar ini. Waduh, kacau ini. Iya, agama ini kacau. Levelnya untuk ya memilih seperti itu bukan kelasnya awam, bukan. Tapi di sini Syekh ingin memberitahu kita, namanya mazhab itu tidak bertentangan dengan dalil dan tidak untuk dipertentangkan dengan dalil. Kecuali kalau orang sudah
memiliki kompetensi untuk membandingkan dengan dalil. Nah, silakan dia bandingkan. Wal haqqu fil mas'alati wahid. Kalau ada perbedaan pendapat dalam perkara-perkara yang dibolehkan, ada perbedaan pendapat dari perkara-perkara ijtihadiyah yang samar, yang cabang, tetap aja dari perbedaan pendapat itu yang benar tetap hanya satu. Yang benar itu hanya satu. Ya. Wala immatu musabuna ala ijtihadihim. Toh demikian, semua ulama yang beristihad tadi, mereka semuanya dapat pahala. Fal munsifu yaj'alu nadhar fi kalamihim wa ta'ammulihi tariqan ila ma'rifatil masail wa istihdariha dhihnan wa tamyizan lis-shawab min al-khata' bil adillah alladhi yadhkuruha al-mustadillun. Orang yang objektif, dia orang yang adil, itu dia yang mengkaji pendapat para ulama, ya, dan menjadikan kajiannya itu sebagai jalan tariqan ila ma'rifatil masail, untuk mengetahui hukum-hukum persoalan agama, wastihdhari hadhinan, dan kajian kitab-kitab para ulama, pendapat para ulama itu adalah untuk apa? Istihdhari hadhina, ya, untuk dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kasus-kasus masalah-masalah ketika terjadi di lapangan dengan cepat, di luar kepala, ya. Karena memang tugasnya ulama kan menjawab pertanyaan, ya. Tugasnya awam yang bukan ulama bertanya. Wa tamyizan lis-shawab minal khata'. Kajian dia terhadap pendapat para ulama itu dijadikan jalan oleh dia untuk membedakan mana pendapat yang benar, mana pendapat yang keliru. Bil adillah alati yadhkurul mustadillun, tentu saja itu dengan menimbang dalil-dalil masing-masing para ulama dalam pendapatnya itu. Setiap ulama berpendapat mesti ada dalilnya. Wa ya'rif bidzalika man huwa as'ad bid dalil minal ulama fayattabi'u. Dengan begitu dia akan tahu siapa di antara para ulama yang paling tepat dalilnya, lalu dia ikuti. Nah, ini bukan yang disebutkan oleh Syekh, ini bukan levelnya kita. Ya, bukan levelnya kita. Ini levelnya ya para bahithin, ya. Levelnya para ulama, para pengkaji, para alim. Tapi di sini intinya barakallahu fikum, yang namanya kesyirikan, kita kembali kepada pokok pembahasan. Kesyirikan itu berkaitan dengan hukum agama. Itu satu, ada syirkut tasyri'. Syirkut tasyri' itu kesyirikan dalam apa? Menetapkan hukum dijadikan layaknya syariat, menggantikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kesyirikannya syirkut tasyri', ini kesyirikannya ya para penguasa, para pembuat undang-undang dan sebagainya yang menggantikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang halal jadikan haram, yang haram jadikan halal. Yang kedua, ya, syirkut ta'ah, yakni syiriknya orang-orang yang mengikuti, ya, syiriknya orang-orang yang mengikuti tadi, ya, para pembuat undang-undang yang dijadikan syariat, merubah syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, mengikuti ulama atau umara atau ahli fatwa atau qadhi, hakim atau pejabat atau para pemimpin yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya. Dari perkara-perkara yang besar yang itu sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin hukumnya. Adapun perkara-perkara ijtihad, ya, ini yang kita baca malam ini. Perkara-perkara ijtihad yang terjadi perbedaan pendapat dengan para ulama, tidak dikatakan ulamanya itu terjatuh pada perkara syirik tasyri', syirik menetapkan syariat, menggantikan syariat Allah. Tidak pula dikatakan orang yang mentaati, mengikuti ulama dalam ijtihad itu dikatakan terjatuh pada kesyirikan, syirik taat. Ya,
kamu sudah ikut-ikutan dia menghalalkan yang haram. Ya. Padahal itu perkara yang ijtihad para ulama berbeda dalam masalah tersebut. Ya, nah, ini tidak. Ya, termasuk di dalamnya adalah pendapat-pendapat yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama madhab dalam madhab mereka masing-masing. Dalam madhab mereka masing-masing. Ya. Wallahul musta'an. Ya, ini harus cermat. Ya, membedakan antara keduanya harus cermat. Ya. Tapi insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada azan membaca Umdatul Ahkam. Sallallahu alaihi Muhammad sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Azan dulu.